Oke, video ini akan membahas model matematika untuk hubungan linear yang tidak langsung. Oke, misalnya kita punya model seperti ini, di mana ini adalah model dua langkah atau dua tingkat ya, di mana X1 sampai X6 mempengaruhi Y1 dan Y1 mempengaruhi Y2. Kemudian ini adalah persamaan matematis untuk hubungan langsung antara X1 sampai X6 terhadap Y1, di mana pengaruh dari X terhadap Y direpresentasikan oleh beta nih. Oke, di sini ada lambang J. Ini maksudnya adalah beta 1, beta 2, beta 3 gitu dan seterusnya ya. Ini kan diringkas nih. Kemudian ini adalah persamaan yang merepresentasikan hubungan antara Y1 dengan Y2. Nah, di mana hubungannya itu direpresentasikan oleh delta. Jadi delta ini yang menggambarkan pengaruh Y1 terhadap Y2 gitu. Kemudian bagaimana dong pengaruh tidak langsung dari X1 sampai X6 terhadap Y2? Nah, ini adalah persamaan dasarnya. Oke. Y2-nya akan ada di sebelah kiri, dan di sebelah kanannya itu harus X, karena yang mempengaruhi adalah X1, X2, X3, X4, sampai X6, tapi melalui Y1. Jadi ada interaksi di situ ya, ada jalur Y1 di situ. Bagaimana nih nanti pengaruh dari adanya jalur Y1 terhadap Y2 ini, terhadap persamaan nih. Jadi kita nanti tinggal mencari gamanya aja sebenarnya nih. Oke, nah untuk menemukan ini, maka kita definisikan dulu persamaan yang pertama, kemudian baru persamaan yang kedua, baru kita nanti hitung hubungan tidak langsungnya. Oke, ini adalah hubungan antara X1 sampai X6 terhadap Y1, di mana pengaruh X1 direpresentasikan oleh beta 1 sampai pengaruh dari X6 ya, itu digambarkan oleh beta 6 nih. Oke, kemudian pengaruh dari X3 digambarkan oleh beta 3. Nah, kemudian bagaimana pengaruh dari Y1 Y2 ini direpresentasikan oleh persamaan ini, di mana Y1 pengaruhnya digambarkan oleh delta. Nah, kemudian bagaimana pengaruh dari X1 sampai X6 terhadap Y2? Nah, caranya pertama kita tulis dulu persamaan yang pertama tadi. Persamaan pertama adalah hubungan antara X dengan Y1. Kemudian kita tulis lagi persamaan yang kedua, yaitu hubungan antara Y1 dengan Y2. Nah, persamaan yang kedua nih udah mulai kelihatan ya, di sebelah kirinya itu Y2 gitu. Itu yang kita inginkan. Tapi kita ingin di sebelah kanan itu adalah X. Variabelnya X, sementara ini Y. Yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana mengganti Y dengan X. Berhubung di atas ada hubungan antara X dengan Y, boleh dong kita substitusi nih. Y ini kita ganti dengan semua yang ada di sebelah kanan ini. Karena Y1 ini kan sama dengan yang sebelah kanan kan. Oke, dengan mensubstitusi Y-nya dengan sebelah kanan, oke, ketemu persamaan yang ketiga nih. Ingat, Y1-nya itu posisinya adalah di depannya delta persis, atau setelahnya delta persis. Maka kita taruh ya, semuanya ini nih ada di depannya delta persis. Nah, yang kita lakukan selanjutnya tinggal apa? Tinggal didistribusikan, tinggal dikali-kalikan ke dalam kurung ya. Deltanya dikali-kalikan ke dalam kurung. Delta dikali dengan alfa 1, delta dikali dengan beta 1, X1i, delta dikali dengan beta 5, X5i, dan seterusnya. Oke, dapat persamaan yang keempat. Nah, akhirnya kita dapat nih bagaimana interaksi antara beta 1 dengan delta nih. Kelihatan? Jadi interaksinya ternyata interaksi perkalian antara delta dengan B1 ini menggambarkan pengaruh X1 terhadap Y2. Kemudian interaksi atau perkalian antara delta dengan beta 2 ini menggambarkan pengaruh dari X2 terhadap Y2 gitu. Dan seterusnya sampai perkalian atau interaksi antara delta dengan beta 6 menggambarkan pengaruh X6 terhadap Y2 gitu. Inilah gamanya yang kita cari di persamaan awal tadi. Oke, perlu diperhatikan di sini ternyata pengaruh X1 terhadap Y2 ini hanyalah perkalian antara koefisien dari X1, beta 1, dengan koefisien dari Y1. Tuh, delta. Oh, delta kali dengan beta 1, gitu. Sampai yang ke-6 juga gitu, X6-nya. Ternyata pengaruh X6 terhadap Y2 ini hanyalah perkalian antara koefisien dari X6, yaitu beta 6, dikali dengan koefisien dari Y1, karena dia lewat Y1 gitu. Oh, dia delta gitu. Jadi pengaruh suatu variabel ya
terhadap variabel yang lain secara tidak langsung, ini tinggal dikalikan aja koefisiennya dengan koefisien perantaranya gitu. Nah, oke, misalnya begini nih, kalau pengaruh antara X1 dengan Y1 adalah beta 1, kemudian pengaruh antara Y1 dengan Y2 adalah delta 1, berapa sih pengaruh antara X1 dengan Y2? Tentunya adalah beta 1 kali dengan delta 1 gitu. Kalau misalnya yang kedua, berapa pengaruh antara X5 dengan Y2? Ya tinggal dikalikan aja beta 5 kali dengan delta 1 gitu. Tapi pembuktian matematisnya seperti yang sebelumnya. Sebenarnya ada yang belum dibahas sedikit nih di sini. Gimana kalau ada pengaruh langsung misalnya dari X1 terhadap Y2 gitu. Nah, ini nggak kita bahas ya, tapi nanti pengaruh langsung dijumlahkan dengan pengaruh tidak langsung, maka ini akan menjadi pengaruh total. Jadi pengaruh total dari X1 nih misalnya terhadap Y2 itu adalah beta 1 dikali dengan delta 1 ditambah dengan ini pengaruh langsungnya nih. Misalnya dilambangkan dengan katakanlah sigma gitu ya. Nah, itu pengaruh totalnya. Oke, demikian. Terima kasih.